Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan film The Impossible yang rilis pada tahun 2012. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang satu keluarga yang berlibur ke Thailand. Sesampai di sana, musibah yang tak pernah terduga pun terjadi. Mereka harus menghadapi tsunami yang cukup dahsyat pada saat itu, yaitu pada 26 Desember 2004. Seperti apa alur ceritanya? Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya dari channel ini. Di awal film diperlihatkan satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Tujuan mereka untuk liburan ke Thailand. Mendarat di Phuket, mereka menggunakan mobil menuju ke sebuah tempat yang bernama Orchid Beach Resort di Khao Lak, Thailand. Sesampai di sana, mereka disambut oleh pemandu wisata. Dan si pemandu pun mengatakan ini merupakan musim liburan terbaik. Si pemandu juga bertanya tentang profesi si ibu yang bernama Maria. Dan Maria menjawab ia adalah seorang dokter. Selanjutnya, si ayah yang bernama Henry memanggil ketiga anaknya, yaitu Lucas, Thomas, dan Simon, dan menunjukkan ke mereka pantai yang sangat indah. Malam harinya, mereka melakukan makan malam di resort bersama wisatawan yang lainnya. Selanjutnya, mereka menerbangkan lampu lampion karena malam tersebut merupakan malam Natal. Keesokan harinya, tepatnya di hari Natal, Henry memberikan hadiah untuk ketiga anaknya. Di hari yang begitu cerah dengan pantai yang begitu indah, Henry dan ketiga anaknya bermain bola bersama di bibir pantai, sementara ibunya duduk sambil membaca buku tidak jauh dari mereka yang sedang bermain. Setelah itu, Henry dan ketiga anaknya berenang dan juga menyelam sambil melihat ikan-ikan dan terumbu karang yang indah di laut. Pagi harinya, tepat di tanggal 26 Desember 2004, Lucas, Thomas, dan Simon bermain tenis meja. Sementara Maria mendatangi Henry yang sedang santai di pinggir kolam. Setelah mengobrol tentang pekerjaan, Henry ikut ketiga anaknya bermain di kolam renang. Sementara Maria sendirian sambil membaca buku. Kemudian, angin bertiup agak kencang sehingga menerbangkan kertas yang dibaca Maria. Semua wisatawan yang ada di kolam renang terdiam sambil memandang ke arah laut karena kejadian ini tidak biasanya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terlihat pohon-pohon kelapa tumbang dan air laut mendatang dengan seketika tanpa ada yang menduga. Henry yang berada di kolam renang sambil memegang Thomas dan Simon mencoba berlari menyelamatkan diri. Begitu juga Lucas mencoba melompat ke kolam renang, sementara Maria hanya bisa berteriak melihat air yang tinggi mendekati dan menghantam dirinya. Kemudian Maria terlihat memegang sebuah pohon agar dirinya tidak terbawa oleh air. Dan pemandangan yang sebelumnya indah, kini berubah menjadi lautan air yang begitu kencang naik ke daratan. Sambil menangis dan berteriak panik, Maria melihat Lucas terbawa oleh air dan naluri seorang ibu. Akhirnya Maria mencoba mengejar Lucas yang terbawa arus. Beruntungnya, mereka berdua bisa meraih kasur yang terbawa oleh air. Namun, naasnya kasur tersebut menghantam pohon dan mereka kembali terbawa oleh air. Di tengah kepanikan yang luar biasa, gelombang tsunami susulan kembali menghantam mereka. Lucas mencoba sekuat tenaga melawan air yang sangat deras, dan pada akhirnya ia dan ibunya bisa memegang pohon kelapa yang tumbang untuk menyelamatkan diri.
Ketika air mulai surut, Maria dan Lukas berjalan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Ketika berjalan, Lukas melihat ternyata kaki si ibu terluka parah, dan membuat si Lukas sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Maria dan Lukas kemudian menuju ke sebuah pohon besar untuk mencari tempat yang aman karena takut tsunami susulan terjadi lagi. Sedang menuju ke pohon tersebut, Maria mendengarkan seorang anak kecil memanggil ayahnya. Nah, di sini awalnya Lukas keberatan mencari sumber suara anak tersebut karena takut gelombang susulan. Namun, pada akhirnya Maria meyakinkan, walau itu yang terakhir yang bisa kita lakukan, kita tetap harus membantu. Mereka pun mencari dan akhirnya menemukan seorang anak kecil yang tertimbun ranting pohon seorang diri. Dan langsung saja, Maria dan Lukas membantu dan mereka pun memanjat pohon besar untuk mencari tempat yang aman. Ketika sudah berada di atas pohon, terlihat mereka hampir putus asa mau minta bantu sama siapa. Tiba-tiba saja Maria mendengar suara orang, dan Lukas pun berteriak minta tolong. Dan ternyata orang tersebut merupakan penduduk setempat yang ingin membantu mereka. Kemudian mereka pun dibawa ke sebuah desa. Di sana, Maria dibersihkan dan diberikan baju. Meski dalam kondisi yang lemah, Maria tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Meski dalam kondisi tak berdaya, Maria menanyakan Daniel anak yang mereka tolong kepada Lukas. Dan Lukas menjawab tidak tahu. Dan Maria pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Sampai di sana, terlihat rumah sakit penuh dengan banyak korban yang sedang dirawat. Di rumah sakit, Maria merasa dingin padahal ruangan tersebut panas. Kemudian, datang seorang dokter yang menangani Maria. Sejak masuk ke rumah sakit, Lukas selalu menemani Maria. Namun, tiba-tiba saja Maria mengatakan Lukas harus melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Karena, dengan kondisi rumah sakit yang penuh dengan korban, tentu saja banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Meski awalnya Lukas ragu meninggalkan ibunya, namun atas permintaan ibunya dia pergi ingin menolong yang lain. Kemudian Lukas pun berjalan keluar sambil melihat-lihat, dan tiba-tiba saja ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mencari anaknya bernama Ben Strom. Lukas pun mencari dengan menanyakan kepada orang-orang di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, Lukas terlihat mencatat nama-nama orang yang dicarinya. Kemudian ia pun berkeliling ke setiap ruangan sambil menanyakan nama-nama yang ia tulis pada orang-orang yang ia temui. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Lukas membacakan nama-nama yang ia tulis termasuk Ben Strom. Dan ternyata Ben Strom berada di ruangan tersebut. Kemudian mereka pun berpelukan dan Lukas mengatakan ia akan membawa Ben Strom menjumpai ayahnya. Menjumpai ayahnya, Ben Strom langsung berpelukan. Sementara Lukas dari jauh terlihat tersenyum bahagia, meskipun hatinya terlihat sedih karena masih belum menemukan ayah dan kedua adiknya. Setelah mempertemukan ayah dan anak ini, Lukas kembali menuju ke ruangan ibunya. Sesampai di sana, ia melihat ranjang ibunya telah kosong, dan ia pun berteriak memanggil ibunya. Kemudian datang seorang perawat yang menenangkan dan membantu Lukas untuk mencari ibunya. Di sisi lain, ternyata Henry selamat dari musibah tersebut. Ia mencari keberadaan Lukas dan Maria di dekat penginapan mereka tinggal. Tidak cuma Henry, Thomas dan Simon juga selamat dari musibah tersebut. Henry meminta kepada Thomas untuk menjaga adiknya Simon, dan mereka berdua harus pergi ke penampungan
di pergunungan agar aman. Tapi Henry tidak bisa ikut sekarang karena harus mencari Lukas dan Maria. Meski awalnya Thomas keberatan, akhirnya ia menuruti kata ayahnya. Malam harinya, Thomas dan Simon akan berangkat menggunakan mobil menuju penampungan. Sementara Henry akan menyusul besok harinya. Henry juga berpesan kepada kedua anaknya untuk menjaga diri baik-baik. Ia menitipkan anak-anaknya kepada seorang wanita yang ada di mobil tersebut. Mobilnya pun pergi, kemudian Henry kembali mencari Maria dan Lukas di malam yang gelap gulita, di antara puing-puing bangunan dan pepohonan yang sudah rata dengan tanah. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sebuah mobil di jalan dan Henry pun ikut mobil tersebut. Dan kini Henry berada di tempat penampungan bersama wisatawan lainnya. Di sini, Henry diberikan telepon oleh seorang laki-laki agar ia bisa menghubungi keluarganya. Terlihat Henry menangis sambil menelpon keluarganya. Ia mengatakan Maria dan Lukas tidak bersamanya, namun ia akan terus berusaha untuk mencarinya. Di sisi lain, Lukas kembali bertemu dengan ibunya. Ternyata data Maria tertukar dengan korban lainnya saat menjalani operasi dada. Sementara Henry terus mencari keberadaan Lukas dan Maria sambil berharap adanya keajaiban. Tidak sendirian, Henry kini dibantu oleh temannya yang baru ia kenal. Henry mengatakan kita harus mencari lagi ke rumah sakit Katu Apal. Tapi untuk menuju ke sana diperlukan tumpangan. Di sini tiba-tiba Henry melihat seorang wanita yang dititipkan kedua anaknya. Namun wanita tersebut mengatakan sudah tidak tahu lagi kedua anak Henry di mana karena ada yang membawanya. Ternyata Thomas dan Simon sedang berada di dalam sebuah mobil menuju ke arah rumah sakit Katu Apal. Sementara Lukas yang sedang menjaga ibunya melihat anak kecil yang ia tolong. Anak tersebut lari keluar ruangan dan Lukas mengikutinya. Ternyata anak tersebut sudah bertemu kembali dengan ayahnya. Dan Lukas pun terlihat bahagia meskipun hatinya sedih. Henry akhirnya tiba di rumah sakit Katu Apal dengan menumpang sebuah mobil. Namun, ia hanya diberi waktu oleh sopir 5 menit untuk mencari di tempat tersebut. Dan Henry pun mulai menyusuri tempat tersebut untuk mencari Lukas dan Maria. Sementara di saat yang bersamaan Lukas mencari air minum untuk Maria. Hampir saja mereka bertemu, namun Henry malah turun ke ruangan yang di bawah, sedangkan Lukas baru sampai di situ. Bahkan, Henry melewati ruangan Maria. Namun sayangnya tirai menghalangi pandangan Henry. Di saat itu juga, Maria terbangun dan ia melihat sosok bayangan seperti suaminya dari tirai. Namun kondisi yang lemah membuat Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Lukas naik ke ruangan atas untuk mencari air minum. Seandainya Lukas melihat ke kanan waktu itu, kemungkinan mereka sudah bertemu. Namun sayangnya saat Lukas melihat, hanya kaki Henry sekarang yang terlihat. Dan Lukas pun berlari karena ia merasa itu ayahnya. Namun ia mencari ke sana kemari, tetapi sudah tidak terlihat lagi. Di sisi lain, mobil yang ditumpangi Thomas dan Simon berhenti di depan rumah sakit. Kesempatan ini dimanfaatkan Simon untuk buang air kecil dan Thomas mengikuti Simon karena ia tidak ingin adiknya ditinggal mobil. Tepat di belakang Simon ternyata ada Lukas yang masih mencari ayahnya. Tapi mereka tidak saling melihat satu sama lainnya. Dan Lukas juga mencari ayahnya ke arah yang berbeda dengan keberadaan Simon dan Thomas. Henry yang sudah menyusuri rumah sakit tersebut tidak menemukan Lukas dan Maria, akhirnya kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Namun, tiba-tiba saja mobilnya tidak bisa dihidupkan.
Sementara Simon dan Thomas siap buang air kecil, berlari menuju mobil yang ia tumpangi karena mobilnya akan segera berangkat. Di sisi lain, Lukas masih mencari yang ia yakini itu adalah Henry. Karena hampir putus asa, Lukas pun berteriak dengan sangat keras memanggil ayahnya. Beruntungnya teriakan tersebut didengar oleh Simon dan Thomas yang sudah menaiki mobil untuk berangkat lagi. Dan mereka berdua pun turun dari mobil berlari ke arah Lukas. Dan mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Sambil memeluk erat kedua adiknya, di tengah keramaian Lukas melihat Henry berjalan ke arahnya. Lukas pun memanggil ayahnya. Dan Lukas pun berlari dan memeluk ayahnya. Disusul Simon dan Thomas, akhirnya mereka pun berpelukan dan menangis bahagia. Kemudian Lukas memberitahukan bahwa Maria ada di sini, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Dan mereka pun menuju ke ruangan di mana Maria dirawat. Sampai di sana, Maria menceritakan bahwa ia saat ini sedang sekarat. Dan ia meminta kepada Henry untuk menjaga ketiga anaknya. Namun Henry memberikan semangat agar Maria terus bertahan dan memeluk Maria yang terbaring lemas. Tiba-tiba saja perawat datang memberitahukan bahwa Maria harus segera dioperasi kakinya. Maria dibawa ke ruangan operasi. Malam harinya, Maria pun dioperasi. Di sini kita diperlihatkan saat-saat Maria tenggelam dan berusaha untuk selamat saat tsunami datang menerjang resort tempat mereka menginap. Besok harinya, menggunakan sebuah ambulan, mereka pun menuju ke bandara. Sampai di bandara, Henry berjumpa dengan seseorang penanggung jawab asuransi perjalanan. Ia mengatakan akan mengurus keluarga Henry, dan ia juga mengatakan sebentar lagi Henry dan keluarga akan berada di Singapura dan Maria akan mendapatkan perawatan terbaik di negeri tersebut. Henry, Maria, Lukas, Simon, dan Thomas pun langsung menuju ke pesawat. Kemudian pesawatnya lepas landas dan di akhir film kita diperlihatkan potret asli dari Maria, Henry, Lukas, Thomas, dan Simon.